Standar operasional prosedur pemeriksaan antenatal care. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil untuk meningkatkan status kesehatan ibu yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu. Adapun tujuan dari pemeriksaan antenatal care ini adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga ibu hamil mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Ada 3 persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan antenatal care. Yang pertama adalah persiapan alat, timbangan, tensimeter, Doppler, Matlin, alat pengukur lila, lingkaran kehamilan, alat dan bahan imunisasi TT, dan buku KIA. Yang kedua yaitu persiapan pasien. Pasien diharapkan dapat rileks dan dianjurkan untuk mengosongkan kandung kemihnya. Yang ketiga adalah persiapan petugas, yaitu dengan mencuci tangan dengan 6 langkah efektif dan menggunakan APD. Prosedur pelaksanaan antenatal care terpadu. Yang pertama, anamnesa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan anamnesa yaitu yang pertama, menanyakan keluhan atau masalah yang dirasakan oleh ibu saat ini. Yang kedua, menanyakan tanda-tanda penting yang terkait dengan masalah kehamilan dan penyakit yang kemungkinan diderita ibu hamil. Yang ketiga, menanyakan status kunjungan ibu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, dan riwayat penyakit yang pernah diderita ibu. Menanyakan status imunisasi tetanus toksoid, menanyakan jumlah tablet FE yang dikonsumsi, menanyakan pola makan ibu selama hamil yang meliputi jumlah, frekuensi, dan kualitas asupan makanan. Selanjutnya, mempersilakan ibu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami penyakit tertentu, seperti infeksi atau kurang darah, serta untuk mendeteksi kelainan pada janin. Prosedur selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, mengukur berat badan dan tinggi badan. Pengukuran berat badan dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Yang kedua yaitu pemeriksaan lila yang dilakukan untuk men-screening ibu hamil yang beresiko kurang energi kronis atau KEK. Yang ketiga yaitu melakukan pengukuran tekanan darah yang dilakukan pada setiap kali kunjungan untuk mendeteksi adanya hipertensi dan preeklamsia pada kehamilan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan fisik dengan inspeksi dan palpasi pada ibu. Ukur tinggi fundus utari untuk mengetahui usia kehamilan dan mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan usia kehamilan. Yang kedua, menentukan presentasi janin yang dilakukan untuk mengetahui letak janin. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan DJJ untuk mengetahui apakah bayi dalam kandungan sehat dan tidak ada gangguan. Yang ketiga yaitu memberikan imunisasi TT kepada ibu yang digunakan untuk mencegah infeksi tetanus baik pada ibu hamil sendiri dan pada janinnya. Selanjutnya yaitu memberikan penyuluhan mengenai gizi ibu hamil, higien perseorangan, perawatan payudara, pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan di tenaga kesehatan, dan resiko tinggi pada kehamilan. 5. Memberitahu hasil pemeriksaan dengan mencatat di kartu ibu buku KIA. 6. Memberikan resep obat. 7. Mendeteksi resiko tinggi pada kehamilan. Jika ada, rujuk ke SPOG. 8. Mencatat kohort sesuai dengan kartu ibu.